Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari 11 IPA 4 akan menampilkan drama tentang Sunan Gresik. Tokoh utama sebagai Sunan Gresik akan diperankan oleh Rifki Dwi Leonanda. Pendamping Sunan yang diperankan oleh Iqmal dan Tegar. Perampok yang diperankan oleh Andika. Gadis desa yang diperankan oleh Salwa dan Sabrina. Pedagang yang diperankan oleh Kolil, Amel, dan Aji. Dan saya, Tiara Audina sebagai narator. Selamat menyaksikan. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau dengan nama lain Maulana Malik Ibrahim merupakan keturunan dari Nabi Muhammad yang ke-22. Sunan Gresik lahir pada abad ke-14 di Samarkand yang ada di Asia Tengah, dan makam Sunan Gresik berada di desa Gapura yang ada di Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik dianggap sebagai orang yang pertama kali yang mendakwahkan Islam yang ada di Jawa. Sunan Gresik mengajarkan cara bercocok tanam. Beliau juga membangun pondokan untuk belajar agama di Lerang dan membangun masjid yang sampai sekarang masih ada di Jawa yang terkenal dengan Masjid Jami Gresik. Pada tahun 1404, rombongan Sunan Gresik menetap di Desa Lerang. Dari sinilah Sunan Gresik mulai meluncur dakwahnya dengan cara berdagang. Sebagian besar masyarakat setempat kala itu menganut agama Hindu dan Buddha. Mula-mula beliau berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawanya. Saudara-saudaraku sekalian, berdagang adalah salah satu bentuk bisnis yang efektif dalam membuka pintu rezeki. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga berprofesi sebagai pedagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tips agar berdagang sesuai dengan syariat Islam, yaitu niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, bersifat jujur, barang yang dijual tidak cacat dan halal, ramah terhadap pembeli dan adil terhadap pembeli. Saya berharap saudara-saudara bisa mencontoh Rasulullah dalam berdagang yang baik dan sesuai syariat Islam. Hei kau, memangnya kau ini siapa? Dan dari mana datang-datang sok menceramai kita? Betul, kau ini siapa? Pergi sana. Beliau juga membuka praktek sebagai tabib dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Ia terbukti mampu menyembuhkan penyakit. Sunan Gresik pun seakan menjelma menjadi dewa penolong. Apalagi ia tak pernah mau dibayar. Hei, mana setoranmu hari ini? Cepat berikan kepadaku. Maaf juragan, tadinya dagangan saya belum ada yang beli, jadi uangnya belum ada. Alah, banyak alasan. Cepat berikan, atau ku acak-acak dagangan. Kamiu yang mengetahui keadaan yang sedang terjadi, lalu ia memanggil sosok Sunan Gresik. Tabib, tolong, di sana ada keributan. Hah? Di mana? Tolong antar saya ke sana. Ya apa ini? Tolong hentikan keributan ini. Sunan pun mengobati Wangsa yang sedang terluka akibat pertengkarannya dengan penjahat. Atas izin Allah, saya akan mengobati dan menyembuhkan luka. Allah, siapa itu? Allah adalah Tuhan umat muslim. Kita semuanya ada karena Allah.
dan kita hidup untuk kembali ke Allah. Tak hanya menjadi pedagang yang handal, Sunan Gresik juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Beliau mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini disisihkan oleh ajaran Hindu. Di tengah komunitas Hindu di kawasan itu, Sunan Gresik cepat dikenal karena ia sanggup merobos sekat-sekat kasta yang ada. Ia memperlakukan semua orang sama sederajat. Keesokan harinya, para pedagang bercocok tanam. Akan tetapi tanah kering dan tanaman gagal panen. Menurut adat istiadat desa itu, jika mengalami kekeringan, maka mereka harus menumbalkan seorang gadis sebagai persembahan untuk dewa hujan. Keesokan harinya, saat akan menumbalkan seorang gadis, pedagang pun sudah dihuluskan. Tiba-tiba Sunan bersama Kamiu datang dan menghentikan pembunuhan itu. Saudara-saudaraku, mohon hentikan perbuatan kalian ini. Hujan akan turun dari Allah, bukan karena adanya penumbalan seperti ini. Ayo ikuti saya untuk mengabulkan keinginan kalian. Kemudian Sunan mengajak dan memimpin umat di sana untuk sholat istiqoh. Tidak lama kemudian, langit mendung dan turun hujan. Gadis akhirnya tidak jadi ditumbalkan. Bahkan mereka semua yang melakukan adat tersebut meminta diisalkan oleh Sunan Gresik. Wahai tabib, kami semua sungguh takjub melihat kekuasaan Allah. Tolong bantu kami untuk bisa masuk agama Islam. Baiklah, ikuti perkataan saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berangsur-angsur jumlah pengikut Sunan Gresik pun terus bertambah. Setelah jumlah mereka makin banyak, Sunan Gresik mendirikan masjid. Ia juga merasa perlu membangun bilik-bilik tempat menimba ilmu bersama. Model belajar seperti inilah yang kemudian dikenal sebagai pesantren. Salah satu karya syair Sunan Gresik yaitu tembang Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan, wakul lempang sekane dadi wakul lempang sekane dadi saratan. Kami perwakilan dari 11 IPA 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.